Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pendapatan nasional atau national income. Menjelaskan pengertian pendapatan nasional, perhatikan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah maupun masyarakat luar negeri. Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional suatu negara. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional bisa juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional bermanfaat untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, mengetahui perekonomian antar daerah, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, dan menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Konsep yang pertama yaitu Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto. Gross Domestic Product merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing di negara tersebut. Jadi dalam konsep GDP yang dihitung adalah hasil produksi atau pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal di wilayah tersebut, baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Sehingga jika dirumuskan menjadi seperti ini, GDP sama dengan hasil produksi warga negara sendiri yang tinggal di dalam negeri ditambah dengan hasil produksi warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Konsep yang kedua yaitu Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB). GNP merupakan nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang tinggal di luar negeri. GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Jadi pada GNP nanti yang dihitung adalah hasil produksi warga negaranya sendiri, baik hasil produksi warga negaranya yang tinggal di dalam negeri maupun hasil produksi warga negara tersebut yang tinggal di luar negeri. Bisa dirumuskan begini, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI di luar negeri. Jadi pada pendapatan nasional dengan konsep GNP ini yang dihitung adalah pendapatan warga negara Indonesia sendiri, baik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau bisa menggunakan rumus GNP sama dengan GDP tadi, ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri, dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Kan di GDP ini tadi ada pendapatannya warga negara asing. Sedangkan di GNP yang dihitung hanya
pendapatan warga negara Indonesia sendiri, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pendapatan warga negara asing ini harus dikeluarkan. Nah, oleh karena itu maka tandanya minus. Jadi, tetap di GNP ini yang dihitung hanya pendapatan warga negara Indonesia sendiri, baik yang tinggal di luar negeri maupun di dalam negeri. Bisa juga dirumuskan begini. GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto atau pendapatan bersih terhadap luar negeri. Nah, pendapatan bersih terhadap luar negeri ini diperoleh dari mana? Dari ini, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang berproduksi di Indonesia. Ini tandanya bisa plus bisa minus, tergantung. Kalau misalnya besar pendapatan BNI di luar negeri daripada pendapatan BNI di dalam negeri, tandanya plus. Ya, misalnya Pak Ahmad bekerja di Malaysia dengan pendapatan 10.000, Mr. Mac bekerja di Indonesia dengan pendapatan 8.000. Artinya kan Indonesia mendapatkan pendapatan dari luar negeri 10.000, sedang Indonesia membayar ke luar negeri 8.000, sehingga kita surplus. Surplus tandanya plus 2.000, ini tandanya plus. Tapi seandainya kasusnya terbalik, misalnya Pak Ahmad kerja di luar negeri memperoleh pendapatan 8.000, sedang Mr. Mac bekerja di Indonesia memperoleh pendapatan 10.000. Nah, 8.000 dikurangi 10.000, hasilnya berapa? Min 2.000. Artinya apa? Kita memperoleh pendapatan dari luar negeri 8.000, sedang kita membayar ke luar negeri 10.000. Akhirnya kita kan minus berapa? Minus 2.000. Nah, ini bisa berubah menjadi min. Artinya apa? Terjadi pembayaran ke luar negeri. Sudah jelas? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Mr. Mac adalah warga negara Astina, tinggal di Indonesia. Berpenghasilan 50.000. Maaf ya anak-anak, ini tidak saya beri satuan mata uangnya. Kemudian Pak Karto Raharjo ini adalah seorang BNI, tapi dia bekerja di luar negeri, yaitu di negara Amarta, dengan penghasilan 70.000. Sedang Bu Sulis ini BNI, dia pengusaha garmen, tinggal di Indonesia, dengan penghasilan 100.000. Kemudian penghasilan Pak Karto Raharjo oleh pemerintah Indonesia dihitung menggunakan konsep apa? Ini kamu lihat, Pak Karto Raharjo ini BNI, tapi dia tinggal di luar negeri, yaitu di negara Amarta. Oleh karena itu, oleh pemerintah Indonesia dihitung menggunakan konsep GNP. Sedang Mr. Mac ini adalah warga negara asing, yaitu warga negara Astina. Tapi dia tinggal dan bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, oleh pemerintah Indonesia, hasil produksi Mr. Mac itu dihitung menggunakan konsep GDP. Bagaimana dengan Bu Sulis? Bu Sulis ini WNI. Dia bekerja dan tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, oleh pemerintah Indonesia, hasil produksi Bu Sulis dihitung menggunakan konsep apa? Konsep GNP maupun GDP. Jadi, dua-duanya masuk anak-anak. Di GDP ini ada unsur WNI yang tinggal di dalam negeri, Bu Sulis tinggal di dalam negeri, yaitu di Indonesia. Di GNP ini juga dihitung hasil produksi warga negara Indonesia yang tinggal di dalam negeri. Jadi, Bu Sulis memenuhi unsur dua-duanya ini. Kemudian, oleh negara Astina. Nah, hasil produksi Mr. Mac dihitung menggunakan konsep apa? Bagi negara Astina, Mr. Mac ini kan bekerja di luar negeri, yaitu di Indonesia. Oleh karena itu, oleh negara Astina hasil produksi Mr. Mac dihitung menggunakan konsep GNP. Sedangkan oleh negara Amarta, nah ini, hasil produksi Pak Karto Raharjo ini dihitung menggunakan konsep apa? Nah, bagi negara Amarta, Pak Karto Raharjo ini kan warga negara asing, tapi dia tinggal di wilayah Amarta. Nah, karena itu, hasil produksi Pak Karto Raharjo dihitung menggunakan konsep GDP oleh negara Amarta. Tuh. Kemudian, berapa besarnya GNP dan GDP yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia? Kita hitung dulu besarnya GDP.
Berarti pemerintah Indonesia akan memperoleh GDP yaitu dari penghasilannya atau pendapatannya Bu Sulis maupun dari mana? Mr. Mac. Karena dua-duanya baik Bu Sulis maupun Mr. Mac ini berproduksi dan tinggal di Indonesia meskipun Mr. Mac warga negara asing. Sehingga GDP yang diperoleh pemerintah Indonesia berapa? 150.000. Kemudian GNP-nya berapa? GNP diperoleh dari hasil produksi Bu Sulis dan hasil produksi Pak Kartoharjo. Meskipun Pak Kartoharjo bekerja di luar negeri yaitu di negara Amarta, tapi dia kan warga negara Indonesia. Oleh karena itu hasil produksi mereka berdua ini dihitung menggunakan konsep GNP sehingga besarnya GNP yang diperoleh pemerintah Indonesia sebesar 170.000. Atau menggunakan rumus yang kedua yaitu dari GDP. Nah, GDP-nya berarti GDP-nya tadi berapa? 150.000 kan? Ditambah dengan penghasilan WNI di luar negeri berapa? 70.000. Dikurangi dengan penghasilan warga negara asing yang berproduksi di Indonesia 50.000. Ini harus dikeluarkan karena di dalam GDP ini masih ada hasil produksi warga negara asing. Sedang di GNP ini yang dihitung hanya hasil produksi warga negara itu sendiri. Oleh karena itu harus dikurangi dengan 50.000. Sehingga GNP yang diperoleh pemerintah Indonesia 170.000. Sama cara yang ke-1 maupun cara yang kedua. Untuk konsep berikutnya yaitu NNP, NNI, PI, dan DI akan saya jelaskan di video selanjutnya bagian yang kedua. Demikian anak-anak, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.